kita semua. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basenga Kajubata. Salam. Selamat pagi sadonyo. Om Swastiastu. Horas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nabila Anggraini. Saya Salsabila Armanda. Saya Nova Ratuluda. Saya Dayang Risma Selvi Ristia. Saya Anasya Kulatu Zoraya. Kami dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat. Hai semuanya, tahukah kalian apa itu APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Sumber pendapatan negara yang pertama adalah pajak. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara contohnya pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan pajak penjualan. Pajak daerah contohnya pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak hiburan. Sumber pendapatan negara yang kedua yaitu sumber pendapatan non-pajak. Adapun sumber pendapatan non-pajak terdiri dari keuntungan badan usaha milik negara atau BUMN, pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, percetakan uang atau sumbangan. Penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat memperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembang secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan kepada pemerintah tapi bukan bersifat pinjaman. Fungsi APBN. 1. Fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 2. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Contohnya, pembangunan jembatan, pembangunan rumah sakit, pembangunan gedung DPR, dan sebagainya. 3. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, rakyat akan lebih mudah menilai apakah pemerintah menggunakan uang negara untuk kepentingan tertentu itu dibenarkan atau tidak. 4. Fungsi alokasi. Di sini berarti anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 5. Fungsi distribusi. Berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperlihatkan rasa keadilan dan kepatutan. 6. Fungsi stabilitas. Memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat kontrasepsi, memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Salah satu penggunaan dana APBN dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan infrastruktur? Secara umum, infrastruktur adalah semua struktur dan fasilitas dasar, baik fisik maupun sosial. Misalnya, bangunan, jalan raya, jembatan, bandara, pelabuhan, dan rumah sakit yang diperlukan untuk operasional kegiatan masyarakat. Fungsi infrastruktur adalah 1. Jalan raya berfungsi sebagai pendukung kegiatan transportasi darat yang dilakukan oleh manusia. 2. Jembatan berfungsi sebagai penghubung antara satu tempat dengan tempat lainnya.
Ketiga, bandara adalah suatu kawasan yang digunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat terbang. 4. Pelabuhan dipergunakan sebagai kapal berlabuh, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang. 5. Fungsi gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial, dan budaya, serta fungsi khusus. 6. Rumah sakit mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sekian persembahan tim Dana Nosa untuk Indonesia Jaya. Jadilah generasi muda yang peduli lingkungan. Tetap di rumah aja. Patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa menggunakan masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi Tekalina, Basyuramin Kasaruga, Bandengan Kajibata. Salam. Lame untuk kita sadonyo.